Biasanya mau ketemu orang jauh. Kelilipan apa kena debu? Kecapean. Mau dapat rezeki. Itu biasanya kita mau nangis. Atau mau dapetin satu hal yang ngebuat kita bete juga bisa, buat senang juga bisa gitu. Ada yang ngomongin. Banyak kotorannya kali ya? Kemasukan air. Biasanya ada yang lagi mau ngomongin kita sih. Katanya kalau misalkan yang berdengungnya sebelah kanan membicarakan hal-hal baik tentang kita, hal-hal baik tentang kita. Akan cerita tentang kita. Ini pasti semua udah pernah ngalamin ya? Kedutan pernah. Kuping berdengung. Sering juga. Pernah. Tapi gue keram belum pernah lo ngerasain. Keram belum pernah? Belum. Pernah. Ya pernah juga lah. Pernah. Kok gue belum pernah ya? Ya kita doakan lah. Jangan dong, Pak. Biar lu tahu. Lagian kan katanya pengen tahu. Oh iya. Iya, jadi jangan nanggung. Habis gue ngeliat orang kalau keren bisa sampai nangis-nangis kayak Iya gitu. kan Memang kayak iya. kaku gitu soalnya. Dan itu sakit banget sebenarnya. Iya. Kalau kita panik kan malah justru Lebih parah lebih parah lagi. Oke, makanya sekarang kita akan panggil ini salah satu narasumber kita untuk ngasih tahu. Karena ternyata orang Indonesia tuh benar seperti kata Ola, kita tuh kebanyakan mitos. Iya. Yang banyak ngomongin lah. Kebanyakan ini misalnya Ya. apa duduk di tangga nanti kurang jodoh apa itu Berat jodoh ya jodoh. apalah gitu. Iya, padahal ternyata kalau kita aware itu adalah sinyal tubuh dari gangguan kesehatan kita di tahap awal, kita menanggulangi dengan cepat, maka ke depannya pun nggak tahu-tahu langsung, kok ternyata penyakitnya heboh. Oleh karena itu langsung saja kita akan panggilkan, beliau adalah dokter spesialis syaraf ya Wendy ya. Betul sekali, kita sambut Dr. Dona Oktaviani, SMS. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Maaf ibu, dokternya ini. Saya Hai, selamat pagi dok. Lagi dong. Ya, soalnya dulu Ola sempat main iklan dan namanya Dona, jadi pagi Dona. Pagi Dona. Makanya ini pagi dokter Dona. Pagi. Dok, kita langsung aja ya. Ini kebetulan bintang tamu saya yang ini suka kram. Kalau kamu suka apa? Gatel-gatel. Suka gatel-gatel. Ibu bukan karena burik ya Bu ya? Bukan. Bukan. Gatel-gatel semuanya sih sebenarnya. Bener, Apalagi kalau satu- stres. Iya. Oke. Tapi merah sebagian doang gitu. Hilangnya cepet tapi? Hilangnya kadang-kadang pakai obat anti alergi aku pakai. mau nggak mau mesti di obat. Karena gatelnya berlebihan gitu loh. Kan males banget gini-gini kan Iya. depan orang lagi. Oh dia sih enggak ada males-malesnya. Kalau perlu ditunjukin ya. Tapi sebelum kita bahas Mau sama bahas yang dokter, mana? kita mau ada tayangan dulu nih Oh, tayangan tentang apa itu? mitos dan fakta masalah kedutan di mata. Bukan tayangan Pak, cuman capture. Capture, sorry, capture. Mitos dan fakta tentang kedutan di mata. Mohon maaf ya. untuk Ini Bapak. dia di belakang. Nih, Kedutan di mata kiri Kedutan di artinya mata akan kiri. menangis. betul. Kedutan di mata kanan. artinya ada yang merindukan. Merindukan. Tapi lo percaya nggak sih kayak gini-gini berdua Karak bintang tamu saya ceritanya. JJ sama Ola percaya nggak Aku sih? sih enggak ya. Gue juga enggak sih. Antara percaya nggak percaya karena kebanyakan mitos itu sugesti dari orang tua. Iya, Cuman sugesti sih jadi jatuhnya. Kalau aku tuh nggak percaya kadang-kadang kalau misalnya ada yang nanti gini-gini loh, gue bilang gue langsung meng-flashback. Emang dulu zaman Nabi begitu. Langsung dia berat. Langsung diam saya. Sedih. Dokter, Gimana dok? dokter sehat, Kedutan. dokter. kita bahas dulu satu-satu ya. Iya Oke, betul. Dok, silakan, Kita bahas Dok. satu-satu. Kedutan, bener nggak dok? Karena ada yang kangen sama ada yang mau nangis. Kedutan ini kita karena adanya sekelompok otot ya yang di sekitar mata Aha. itu twitching. Twitching tuh apa? Gini-gini? Ya, jadi kayak bekerja tanpa kemauan kita, terus secara spontan. Bekerja, maksudnya terjadi begitu saja. Nah itu pemicunya apa dok? Pemicunya banyak ya. Contohnya salah satunya kita terlalu lama membaca, terlalu lihat Terlalu monitor fokus ke satu tempat gitu monitor ya. TV atau monitor komputer terlalu lama Atau sehingga handphone dalam kondisi gelap mungkin dok. Jadi kan kita biasa Kurang tuh malam istirahat. Kadang di mobil kan gitu kan, Iya, macet dan segala macam kita suasana gelap terus kita fokus kita ke handphone kadang-kadang ya saya intinya seperti sih itu, terlalu Mas. banyak mata itu terlalu diforsir, dipakai ya, terlalu diforsir. overuse. Sebenarnya bahaya nggak dok? Sebenarnya kalau lama-lama sih kita jadi nggak bisa ngontrol sendiri. Nah. Bahaya sih enggak ya, cuman Rusak mata aja. penampilan aja ya malu ya dilihat orang ya. Emang bisa kan kita kemarin tuh mataku kayak kedutan tapi aku nggak bisa kontrol jadinya kayak geter Iya, gedut-gedut gitu Iya, ya. jangka waktu tertentu. Emang paling parahnya tuh bisa sampai kedut-kedut terus.
bisa ada yang terus-terusan. Nah itu juga bisa mengganggu pandangan lama-kelamaan. Tapi yang paling sering itu terjadi di bapak-bapak loh. Kenapa? Setiap lewat itu gini terus. Itu mah genit, Bu. Beda. Aduh, pengalaman dia di mall sih soalnya. Kalau jalan pasti begini-gini. Tapi untuk dari cuman kayak kedip-kedip biasa sampai akhirnya kita bisa terganggu itu kalau apa? Jadi ini merupakan salah satu sinyal ya pada tubuh kalau kita tuh terlalu banyak memakai mata, terlalu lelah, capek. Jadi Bahkan harusnya ya stres udah. juga bisa ya, kecemasan. Nah kalau semuanya sudah terlalu lama, kurang lebih dari 1 bulan, ya kita harus periksa ke dokter dan sudah meliputi seluruh atau setengah dari otot Terus wajah. supaya nggak kedutan gimana dok? Supaya ya menanggulanginya. Agak menurun lah gitu, mereda. Berarti faktor pencetusnya harus kita koreksi ya, seperti kita kurangi istirahatlah mata, Istirahat, jangan liatin kompres dengan handphone, air hangat, kompres ya. dengan air kompres air hangat. Terus kemudian membaca atau melihat monitor tidak terlalu lama. Betul. Jadi kalau nonton TV cukup jam 10 sampai jam 11 aja udah ya. Basa-basi aja yang ditonton karena banyak informasinya. Jangan dong, lanjut. Oh iya, acara ibu tapi nggak boleh disebut ya, Bu, beda TV. Setelah dong Bu. Oke. Tapi agak dilema Tamunya dikit juga. ya, kalau nggak tetap aja 24 jam orang nontonnya. Tapi agak dilema juga loh kalau kita harus mengurangi. Sementara kan katanya mata adalah jendela dunia gitu, dimana kita bisa mendapatkan informasi-informasi kalau misalnya yang hobi baca banget gitu. Ya, tapi atau berarti harus tahu konsekuensinya. Kalau tetap dipaksa ya siap-siap aja. Tadi dokter sempat Ya. bilang bisa jadi kedutannya nggak cuma mata tapi setengah mukanya bisa ikutan. Ya, kalau ada ininya penyebabnya. Tapi kalau hanya capek aja sih kedutannya di mata saja. Ya, Oke. terutama kelopak mata yang bawah, kadang-kadang yang atas. Baik, berarti itu tandanya mata kita terlalu lelah. Next, kram kaki. Ini sering banget JJ. Katanya posisinya terlalu lama soalnya. Iya, tapi yang herannya dok, kayak saya itu kan sebenarnya orangnya aktif ya di luar gitu ya. Maksudnya ya olahraga juga gitu, surfing, diving dan lain-lain, traveling gitu. Tapi harusnya kan balance ya gitu kan. Terus istirahat pas tidur gitu. Kalau ini kayak kalau kadang-kadang kalau tidur tuh kayak tiba-tiba drut gitu kayak tiba-tiba Ya, ini sendiri. Terus kalau misalnya mandi, kalau kedinginan biasa kan, ya biasa lah ya kita kedinginan gitu pas airnya dingin gitu. Ini kadang-kadang nih dengkul aku yang udah jadi kayak nahan dingin gitu loh dok. Jadi sampai kotekan gitu ya? gitu. Padahal aku atasnya berasa nggak kenapa-napa gitu begini, tapi bawahnya udah Itu artinya apa dong? Oke, yang kram dulu ya. Ya. Kalau kram itu memang tadi aktivitasnya banyak sekali ya. Jadi ototnya Oh, malah kebanyakan terlalu- aktivitas? Iya. Oh gitu. Kenapa apa yang berlebihan nggak baik ya dok? Iya, ototnya itu kurang istirahat. Jadi ada penumpukan Harus asam istirahat laktat berarti ya. ya, bener ya. Sehingga terjadi kram. Semua kuncinya istirahat. Kemudian mungkin kurang stretching juga pada waktu mau olahraga. bisa. Iya Kamu benar. stretching nggak? Stretching sih kalau inget. Coba ibu-ibu di sini ada yang suka kram nggak? Adik-adik ada yang suka kram? Iya, suka kram. Ya wajar lah, sering lah orang mereka cuma duduk doang. Pasti keram. Karena diporsir. Penny juga suka kram dompet. Kram dompet karena bininya mintain terus. Enggak lah, kalau gua nggak keram dompet, gua kerampokan sama bini gua. Tapi berarti bener ya, maksudnya kram itu karena terlalu banyak aktivitas atau kurang aktivitas, duduk terus? Ya, terus kemudian bisa juga kurang kalsium. Itu benar? Pada ibu hamil. Jadi itu benar. Ada ibu Ya, hamil. Loh, kalau lagi nggak hamil bisa dong kurang kalsium juga dok? bisa juga. Itu apalagi ibu menyusui kayak saya. Bisa Benar, juga ya. benar. Jadi kalsium, kalium, magnesium. Oh jadi bisa kekurangan 3 zat itu? Iya. Taunya dari mana? Mereka mesti tes darah kali ya? Nutrisinya aja ditingkatin. Kalau memang sudah baik dengan perbaikan nutrisi ya berarti bisa. Oke, kan? jadi kalau kram tidak terlalu banyak aktivitas, kurang aktivitas, atau badan kita kurang Asupannya. kalsium, magnesium, dan kalium. iya. Oke, kalau kram itu sendiri sebenarnya berhubungan dengan darah gak sih, dok? Artinya apa peredaran darah kita nggak lancar atau sebenarnya Bisa bagian dari itu ya, ditahan tapi dulu dok? Karena kita mau iklan dulu nih. Betul. Biar penasaran tetap di Basa-Basi. Kram kalau dibiarin bahaya. Tahukah Anda, rasa haus ternyata bisa jadi pertanda dehidrasi loh. Hal ini merupakan sinyal tubuh yang mengalami defisit cairan. Seluruh bagian tubuh manusia selalu membutuhkan air dalam segala aktivitasnya, termasuk saat tidur. 60-70% tubuh orang dewasa terdiri dari air. Begitu juga pada anak dan bayi. 80% tubuhnya pun terdiri dari air. Tapi,
Tak banyak orang yang memperhatikan berapa liter air minum segar tanpa campuran apapun yang sudah dikonsumsi dalam satu hari. Tubuh akan merasakan haus lebih dari yang terasa di lidah. Karena itu, tak perlu menunggu sampai muncul rasa haus untuk minum.